kita gaspol lagi ya. Oke. Jadi oligarki ini dia tidak menghendaki perubahan politik gitu. Bahkan perubahan iklim pun dia nggak hendaki tuh. Karena dia berpikir nanti zero emission itu nanti 2070 tuh. Karena dia hitung bahwa dia akan perpanjang terus izin ekstraktif itu buat merampok bumi sampai 2070. Jadi sebetulnya terlihat dari awal bahwa seluruh desain pelemahan institusi politik itu adalah kepentingan oligarki. Tapi kita selalu menganggap bahwa ya kalau kepentingan oligarki, ya mestinya oligarkinya kita batalkan tuh. Nah sialnya para analis formil dari Universitas LIPI menganggap bahwa oligarki itu hanya bisa dibatalkan di 2024. Nah saya berpikir justru 2024 itu oligarki udah sangat terkonsolidasi itu. Jadi kalau mau batalkan oligarki jangan pakai momentum formalnya, mesti informal supaya dia kelagapan tuh. Dia nggak nyangka bahwa dibatalkan sebelum 2024. Tapi itu nanti disebut sebagai inkonstitusional. Oke, saya rumuskan begini ya, uraian Bibip tadi. Deformasi KPK itu bagian dari perencanaan rekonsolidasi oposisi itu. Dan kita mulai merasakan itu dengan isu 2 hari ini. 3 periode, dempetkan Jokowi dengan Prabowo. Jadi terlihat bahwa kesempatan untuk menghasilkan ulang Indonesia terbaca lebih cepat oleh gerombolan ini, gerombolan oligarki, dan kita seolah-olah hanya menunggu akibatnya. Jadi itu sialnya di situ tuh. Nah, saya nanti belakangan ke Tata untuk dapat refleksi dulu dari mereka yang masih berupaya untuk memelihara akal sehat, itu kalangan intelektual, kendati millennials tapi tetap menghidupkan politics of hope bagi bangsa ini. Melalui demo, melalui diskusi, melalui baca buku. Sekarang saya dapat banyak insight tentang aktivitas milenial sekarang yang kendati ada COVID tapi konsolidasi jalan lewat webinar. Terutama 2 isu ini nih, soal presiden yang 3 periode dan deformasi KPK itu. Ke Hana duluan. Hana dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu. Tapi tetap berupaya untuk masuk di dalam wilayah politik tuh. Karena dianggap bahwa membangun itu tanpa perspektif politik itu akibatnya berantakan itu. Oh iya. Ya, silakan Nana. Jadi kalau dari saya dan mahasiswa lainnya masih sangat berusaha sebenarnya untuk melakukan upaya-upaya dari apa yang mahasiswa bisa untuk dapat mengawal isu ini, baik isu KPK ataupun isu sosial politik lainnya. Tetapi saat kami mencoba untuk melakukan beberapa kegiatan yang memang bertentangan dengan pemerintah, kami juga merasakan adanya berbagai ancaman dari pihak luar, terutama baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak UI sendiri pun yang berusaha untuk ngepres tindakan dari kami. Pertama-tama kami sempat bingung, kalau kami lihat dari reformasi di korupsi, aksi yang sebesar itu memang terjadinya represivitas aparat. Tapi memang bisa kita bilang bahwa aksi tersebut mempunyai banyak massa dan banyak aparat pula yang ikut turun. Lalu tiba-tiba di aksi May Day, yang aksi Hari Buruh, masa kami tidak begitu banyak, di mana mahasiswa hanya merupakan sebagai aksi solidaritas. Tiba-tiba saja aparat yang datang jauh lebih banyak dibanding kami. Dan tiba-tiba kami pun langsung ditangkap-tangkapin dan represivitas tersebut pun terjadi. Lalu tindakan yang sama pun terjadi di Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, di mana di situ akhirnya kami dari mahasiswa melihat suatu benang merah. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba dari pihak pemerintah melakukan banyak represivitas, banyak pembungkaman terhadap mahasiswa? Lalu kami menyadari, tiba-tiba saja KPK yang mulai langsung dengan secara terang-terangan dilemahkan, dan semua tindakan mahasiswa yang melakukan berikatan dengan KPK tersebut banyak dilakukan represivitas dan pembungkaman. Kami melihat bahwa ternyata pemerintah udah ngambil ancang-ancang dari isu sebelum KPK tersebut untuk memberikan seperti larangan atau memberikan seperti lampu merah pada mahasiswa untuk tidak melanjutkan kegiatan kami tersebut. Akhirnya benar saja saat KPK kami lakukan aksi-aksi, itu sudah banyak banget dari pemerintah yang
misalnya seperti ini, salah satu yang aksi kami lakukan adalah pada tanggal 28 Mei kemarin, kami melakukan suatu aksi di depan gedung KPK, tapi ternyata sebelum kami datang sudah ada masa aksi duluan, bayaran dari pemerintah. Yang melakukan aksinya itu membela Pak Firly justru. Dan saat diwawancarai, masa aksi tersebut tidak ada yang mengerti tentang kenapa mereka aksi sana. Mereka bilang, hanya dibayar, kesini tuh dibayar. Mereka merupakan masa aksi bayaran yang sangat sangat banyak masanya, cukup banyak. Dan di situ pemerintah pun sudah memberikan water cannon, dan juga udah membawa banyak sekali aparat untuk menutupi aksi kami, sebenarnya aksi yang benar-benar dilakukan oleh mahasiswa dan aliansi lainnya yang ingin membawa suatu isu tersebut. Di situ kami cukup merasa ironis, ini pemerintah sampai nyewa masa aksi bayaran untuk menutupin aksi kami tersebut. Lalu berbagai tindakan kami pun yang berikatan webinar-webinar ataupun kami melakukan suatu kegiatan dengan KPK, entah kenapa bisa saja gitu Intel dapat masuk kegiatan kami. Dan yang kami lihat saat ini adalah pemerintah memang benar-benar melakukan banyak sekali upaya untuk supaya meredam dari kegiatan-kegiatan, meredam pemikiran, meredam suara, meredam gerakan dari para mahasiswa untuk untuk bisa membawa isu ini ke lebih tinggi, dapat melakukan pembumian isu kepada masyarakat dan dapat juga memberikan dampak kepada isu KPK. Kalau dari saya, banyak pula sebenarnya dari para dosen yang ikut membantu, ikut untuk memberikan suara, tapi entah kenapa pemerintah masih aja terus untuk menghalangi hal tersebut. Itu kayak saya lihat. Mungkin Okteng yang menambahkan yang dari substansi isu. Ini bagus dari Hana menerangkan bahwa akhirnya orang tahu itu ada masa bayaran, dan mungkin sekali juga masa yang sama yang dijadikan responden survei untuk 3 periode itu. Ya, dan itu ini gedung KPK itu saya ingat terakhir, saya demo di situ tahun 82 menentang back NKK, normalis kedon kampus itu. Itu ada helikopter polisi di situ. Dia senggol tiang listrik lalu jatuh, lalu kita kabur tuh. Tapi kemudian dituduh bahwa kita lemparin helikopter. Itu betul-betul helikopter jatuh di situ, itu helikopter baru waktu itu. Jadi itu ada historinya tuh. Jalan itu memang jalan tempat orang berkelahi tuh. Dan tempat orang sewa menyewa demonstran itu. Okta, terusin dikit. Mungkin kalau misalkan dari kalau misalkan saya bisa nambahin sedikit, lebih ke arah gimana setiap kali pergerakan kita dari mahasiswa. Ketika mau aksi itu nggak hanya tujuannya secara vertikal saja, kita juga ingin horizontal, di mana kita ingin memberikan pencerdasan juga pada sama mahasiswa untuk mengetahui isu apa sih sebenarnya yang lagi naik, kenapa sih KPK itu ada permasalahannya. Bahkan sekecil kita memberikan infografis pencerdasan tentang ada apa sih KPK itu benar-benar kita dihujam sama buzzer-buzzer yang di komen, dan itu banyak banget itu membuat kita sadar bahwa langkah kita sekecil apapun untuk kayak cuma mengingatkan ada isu ini loh sebenarnya lagi nggak baik-baik saja, untuk cuma mengingatkan saja itu belum jadi lampu merah bagi mereka yang mungkin merasa wah jangan sampai ada lagi nih ntar pergerakan yang dipimpin oleh kaum intelektual. Akhirnya ketika kita tujuan kita gagal untuk mencerdaskan satu sama lain, mungkin kepada masyarakat sipil ataupun kepada mahasiswa, ketika kita gagal untuk mencerdaskan mereka, akhirnya tidak peduli akhirnya terhadap isu ini, karena banyak ketika bersuara ntar diredam sama aparat, mungkin takutnya juga masuk watchlist lagi itu dari pemerintah. Akhirnya ketika kaum intelektual ingin mengedukasi yang lain, akhirnya benar banget tadi Mbak Bivitri bilang ada jaminan ketika takutnya di masa depan gue nggak terjamin ntar ke depannya, takutnya ntar nama gue udah dicek nih sama pemerintah, takutnya ketika kita bergerak di masa muda akhirnya aktivis itu suatu yang luar biasa, kayak sedikit banget lah akhir-akhirnya kayak aktivis itu dianggap yang orang-orang yang berbeda lah, dianggap yang kalau misalkan lo ikut aktivis akhirnya kedepannya lu punya resiko yang sangat besar kedepannya, lu bisa aja nggak dapat kerja, bisa aja dihalang-halangi masa depannya, dan itulah yang membuat kita sadar bahwa harus benar-benar komit banget kalau misalkan sekarang kita mau naikin suatu isu kita itu. Jangan sampai kalau misalkan mau membela KPK cuma setengah, esok kita diredam sama polisi itu kita mundur lagi. Kita jangan sampai bilang kalau misalnya aksi-aksi yang polisi yang represif pada kita itu dibenarkan dengan cara kita, kalau misalnya polisi represif sama kita, kalau kita mundur terus, kalau kita ke aksi, berarti kan kita
mengiyakan kalau misalkan langkah polisi itu berhasil buat mendiamkan kita, buat mendiamkan mahasiswa biar nggak maju-maju terus ya kan. Akhirnya kita harus mau nggak mau kita memikirkan cara-cara lain di mana kita bisa menghadirkan gerakan-gerakan yang mungkin suitable sama orang-orang, dan mungkin itu juga bisa suitable juga di masa sekarang, di masa pandemi COVID-19. Karena jujur banyak banget aksi kami yang malah jadi kriminalisasi oleh aparat-aparat protokol kesehatan mungkin, ataupun tidak mendengarkan aparat di KUHP 216 218. Itu yang membuat akhirnya ya kita juga takut juga mau aksi demonstrasi juga dipukul mundur terus ya kan ya. Kita nggak boleh mengiyakan hasil represivitas tersebut, dan kita harus maju terus sih ke depannya gitu Bang. Iya, itu memang ini COVID ini jadi alasan untuk menghalangi demokrasi. Jadi semakin COVID semakin stupid kekuasaan tuh kan. Dia ambil keuntungan dari situ tuh. Tapi saya menganggap bahwa ini kalau Anda di Okta dan Hana di DO nggak usah khawatir, karena kira-kira 200 meter dari gedung KPK ada sebuah lembaga namanya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang dipimpin oleh Mbak Bivitri Susanti itu. Nanti kita akan rubah jadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Ekonomi dan Teknik. Jadi kita gabung itu masih tenang. Tapi dari segi sejarah itu agak konyol kalau kekuasaan itu mau menghalang itu. Di mana-mana pemerintah itu takut pada pikiran tuh. Tapi juga sejarah memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa itu nggak mungkin hilang, karena itu ada semacam bukan sekedar kritisisme, tapi sebetulnya kegenitan dari mahasiswa. Kalau dia nggak demo, dia nggak akan disebut mahasiswa. Apalagi sejarah Indonesia itu diturunkan itu tradisi demo itu tuh. Memang ada COVID dan itu yang dimanfaatkan untuk menghalangi. Tapi tetap kegenitan ini itu adalah energi tambahan, semacam ekstra seksualitas dari mahasiswa untuk menghadapi kekuasaan. Jadi pemerintah mesti tahu bahwa ini nggak mungkin gerakan mahasiswa itu dihalangi lagi itu. Di mana-mana dari cerita Tiananmen, Philippines, Hong Kong, Paris, Los Angeles. Jadi sejarah gerakan mahasiswa itu jadi udah masuk sebagai faktor, bukan lagi variabel di dalam teori perubahan politik tuh. Jadi agak konyol pemerintah kalau masih mau halangi itu tuh. Nah, kita ingin agar supaya isu ini, isu pembatasan kegiatan intelektual dalam upaya rejim untuk re-regimentasi, kita hubungkan dengan keresahan publik yang sedang mencari outlet itu. Di mana-mana ada diskusi yang tajam, diam-diam, kampus ditutup tapi masih tetap webinar, perencanaan demonstrasi melalui net segala macam. Ini menunjukkan bahwa ada underlying current yang sedang menunggu muara tuh. Dan Saudara Tata tentu membaca banyak hal, terutama dalam isu lingkungan, bahwa underlying current ini semacam gerakan-gerakan masih sporadis, tapi makin lama makin diikat oleh satu isu bahwa KPK juga hendak dibersihkan karena sapunya terlalu mampu untuk nyapu-nyapu ekstraktif industri itu yang sebetulnya inti dari, juga merupakan inti dari oligarki itu. Karena saya bayangkan misalnya seorang oligark atau seorang konglomerat misalnya yang kuasai ekstraktif industries, dia bisa punya beternak 5 bupati di sebuah pulau dengan 5 partai, bayangkan. Lalu di pulau lain dia juga nyimpen potensi hakim yang akan memeriksa orang yang akan dihukum, lalu jaksa akan diatur supaya nanti jaksa yang ini pindah ke sana. Jadi satu orang, ini bukan lagi oligarki, ini namanya plutokrat. Satu orang kaya bisa punya ternak politisi 5 di 5 partai berbeda, punya ternak jaksa, ternak hakim. Jadi betul-betul peternakan politik tuh. Dan itu hanya satu orang, apalagi kalau di pusat dia bisa kontrol juga DPR. Nah, ini bagian ini yang saya kira jadi keunikan Indonesia dalam hal buruk sebetulnya, yaitu penguasaan seluruh opini publik, penguasaan sumber daya ekonomi politik oleh kalangan yang saya sebut tadi plutokrasi. Bukan lagi, kalau oligarki mungkin masih ada
semacam etika. Kita bagi ya, lu bagian sini, gua bagian sini. Kalau plutokrat dia sendirian tuh ngatur pembagian kerja yang bisa dia kuasai itu. Silakan Tata. Ya. Buka dulu Bang. Iya. Jadi kalau saya tadi tertarik dengan banyaknya binatang-binatang melata. Karena ini sebetulnya kan merupakan analisis aktor ya dari Bang Rocky, dari Mbak Bibi. Jadi kita melihat banyak binatang melata, dan kalau kita lihat binatang melata ini sebagai simpulnya, kita melihat pelemahan KPK ini merupakan satu seri kan, satu seri yang panjang dengan sektor lain, terutama sektor lingkungan. Kalau di kita teman-teman di isu lingkungan itu yang pertama, tiba-tiba pertengahan tahun lalu Juni ya kalau tidak salah itu ada undang-undang minerba yang kita mau teman-teman koalisi CSO mau daftarkan judicial review-nya Senin depan, lusa berarti ya. Nah itu kemudian muncul undang-undang Cipta Kerja yang kalau dari perspektif lingkungan itu semuanya deregulasi perlindungan lingkungan, jadi lingkungan tidak dilindungi lagi. Lalu ada pelemahan KPK, terbaru ada dikeluarkannya FABA dari limbah beracun. Jadi kita melihat satu rangkaian, dan kalau kita lihat simpulnya apa ya? Simpulnya binatang melata itu tadi yang kata Bang Rocky plutokrat itu. Nah, jadi kira-kira kita menghadapi musuh seperti itu, dan tadi KPK kalau saya sih melihatnya menjadi satu aktor yang tidak bisa diprediksi oleh binatang-binatang melata ini. Kalau Pak Pri bicara kepolisian, ini bisa diprediksi nih perilakunya. Kemudian kejaksaan bisa diprediksi, peradilan bisa diprediksi. Nah KPK ini terutama kalau dilihat lagi di internal, mungkin bukan pimpinan, tapi teman-teman yang ada di sana ini figur-figur yang tidak bisa diprediksi oleh plutokrat ini, sehingga terjadilah yang seperti ini. Nah, saya sih melihat bahwa ini sebetulnya merupakan momen dan kunci kita untuk bisa keluar dari masuk ke cita-cita reformasi 98 ya. Jadi karena kalau kita lihat industri ekstraktif dan korupsi ini kan justru yang paling besar sekarang. Mungkin inti dari pelemahan KPK itu sekarang ada di sana ya. Kita lihat tadi kalau kita bicara binatang melata, mungkin dari analisis aktor, berapa orang yang ada di kabinet, berapa Menko misalnya yang langsung mengurusi urusan-urusan ekonomi, urusan investasi, itu binatang-binatang melata yang ada di sana semua. Jadi kalau kita kalau di kabinet bukan binatang melata, dia Jurassic Park. Hidup lagi. Jadi saya melihat memang itu permasalahan kita sekarang. Kalau kita lihat ya, kalau di ekonomi mungkin Pak Pri juga memahami apa yang disebut dengan resource curse ya, kutukan sumber daya alam. Kita punya batu bara, kita punya sawit, tapi ternyata jadi kutukan tadi karena digunakan oleh binatang-binatang melata ini. Dan kita lihat nih misalnya di politik sekarang dikuasai oleh mereka, di ekonomi kita mungkin Pak Pri nanti yang bisa mengelaborasi lebih jauh, kita mengalami yang dinamakan deindustrialisasi dini. Jadi ya, industri manufakturnya mundur karena kita makin tergantung ke sektor ekstraktif. Jadi kita nggak kemana-mana juga secara ekonomi. Padahal justifikasi dari pihak-pihak yang menjustifikasi, wah kita biarin aja dulu korupsi, kan sebenarnya ekonomi. Ekonomi kita juga saya kira dari 2000 juga, dari tahun 2000 itu kita terus turun. Kalau kita lihat industri manufaktur yang menjadi indikator ya kalau di sektor ekonomi kemajuan suatu bangsa. Ketiga, kita punya persoalan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial, ya, banyak persoalan lubang tambang dan sebagainya. Jadi korupsi ini kita melihat kunci untuk menyelesaikan tadi persoalan politik Indonesia, ekonomi Indonesia, persoalan lingkungan Indonesia, dan sebenarnya kuncinya tadi yang kata Mbak Bibi, kita di 98 kok nggak menyentuh binatang melata ini. Ini yang menjadi pekerjaan rumah, dan saya kira ini yang harus didorong oleh para intelektual muda, intelektual senior dan super senior seperti Pak Emil, Pak Pri ya, bersama-sama. Karena tadi sebetulnya kan persoalannya oligarki ini semakin setelah 98 kalau Mbak Bibi mengambil momentum 98 ini kan semakin terkonsolidasi. Nah, intelektual juga harus saya kira harus semakin terkonsolidasi karena tadi mahasiswa sudah bergerak, sebetulnya intelektual sudah bergerak, dan kalau kita melihat pengalaman di 98 misalnya, ini kan perubahan ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari ini kita melihat oligarki berkuat. Tinggal bagaimana tadi follow up-nya mungkin, next-nya dari perubahan. Perubahan ini nggak terlalu jauh.
kita belajar dari 97, saya ingat waktu itu masih semester 2 ya, waktu 98. Jadi 97 itu Bang Rocky mungkin ya lebih ingat, Golkar menang ya, suara terbesar selama masa Orde Baru. Tapi hanya butuh 1 tahun untuk kita membuat perubahan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat perubahannya terlalu jauh, tidak jauh, kita sudah bergerak bersama-sama, tinggal bagaimana konsolidasi lebih lanjutnya dan gaspolnya itu bersama-sama. Gaspol. Itu mungkin Bang Rocky. Oke, kita gaspol lagi ya. Oke. Jadi oligarki ini dia tidak menghendaki perubahan politik gitu. Bahkan perubahan iklim pun dia nggak hendaki itu. Karena dia berpikir nanti zero emission itu nanti 2070 tuh. Karena dia hitung bahwa dia akan perpanjang terus izin ekstraktif itu buat merampok bumi sampai 2070 tuh. Jadi sebetulnya terlihat dari awal bahwa seluruh desain pelemahan institusi politik itu adalah kepentingan oligarki. Tapi kita selalu menganggap bahwa ya kalau kepentingan oligarki, ya mestinya oligarkinya kita batalkan tuh. Nah sialnya para analis formil dari Universitas LIPI menganggap bahwa oligarki itu hanya bisa dibatalkan di 2024. Nah saya berpikir justru 2024 itu oligarki udah sangat terkonsolidasi itu. Jadi kalau mau batalkan oligarki jangan pakai momentum formalnya, mesti informal supaya dia kelagapan tuh. Dia nggak nyangka bahwa dibatalkan sebelum 2024. Tapi itu nanti disebut sebagai inkonstitusional. Padahal itu sebetulnya ekstra konstitusional aja kan, bukan inkonstitusional tuh. Kan nanti dibenarkan kalau berhasil, kalau gagal ya ditangkap sama-sama kita. Tapi yang jelas ada energi untuk mempercepat memutuskan lingkaran oligarki ini sebelum peristiwa 2024. Tapi nanti kita bicara mungkin bagian akhir. Saya ke Profesor Priyono dulu. Itu tadi tanggapan dari para panelis, Pak Pri. Silahkan komen balik atau ada analisis baru tuh. Ya, terima kasih Mas Rocky. Jadi saya pesan pada ini adik-adik ini, para mahasiswa ini. Saya nggak tahu apakah sekarang kegiatan Anda itu masih mendapat support dari atasan Anda. Ya. Nah, kalau kami itu dulu agak lumayan itu, terus terang saja. Jadi dua keadaan yang pada waktu itu berusaha untuk menyadarkan Pak Harto itu dilakukan 2 kali itu sebetulnya. Pertama Malari tahun 74 yang sponsornya adalah UI. Yang kedua itu Buku Putih tahun 78. Ya, sayangnya dua-duanya itu Mas Rocky belum masuk ke perguruan tinggi kali. 78. Itu dari ITB itu yang ini kan. Nah, 74 itu ininya Prof. Mahar Marjono, rektornya, dan itu dia support mahasiswa sebetulnya. Ini ada dari Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi sendiri, dekannya, almarhum Pak Junaidi Hadi Sumarto, itu mensupport. Karena kami pernah dipanggil oleh Komkaptib setelah 74 itu ya, lagi rame-ramenya 74 itu. Karena kami ada di kelasnya Prof. Sarbini Sumawinata, mertuanya Hariman yang pertama itu. Ya. Yang Prof. Sarbini juga terlibat dalam Malari itu. Dia mengajarkan faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Dan dia mempunyai buku teks yang berbeda dengan Prof. Wijoyo Nitisastro sebetulnya. Bagaimana membuat pembangunan ekonomi. Jadi kita dipanggil, ini sombong sedikit boleh ya, mahasiswa yang dapat nilai bagus itu dari Prof. Sarbini itu dipanggil. Langsung Pak Junaidi ini mendatangin Komkamtib. Kalau itu adalah kuliah di ruang-ruang kelas, itu yang tanggung jawab adalah saya, dekan. Jangan mahasiswa saya dipanggil. Seperti itu. Nah, ini kan support itu. 78, Buku Putih ITB, itu Profesor Iskandar Ali Sabana, rektor pada waktu itu, berdiri di depan untuk ini membackup mahasiswa-mahasiswanya. Akibatnya Iskandar Ali Sabana itu diganti sebagai rektor. Ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu menjadi pujaan dari teman-teman ITB itu sampai kemarin kan Pak Muhtar Gusmatmaja itu meninggal. Pak Muhtar itu sebetulnya ayahnya dari
Prof. Armida Lisabana yang sekarang ada di Sekap. Tapi Prof. Armida nggak memakai nama keluarga Kusuma Atmaja, dia memakai keluarga Ali Sabana karena suaminya memang anaknya Prof. Iskandar Ali Sabana. Karena nama Iskandar Ali Sabana itu bukan main di kalangan ITB. Jadi yang saya ingin sampaikan, semua kegiatan mahasiswa itu kalau disupport oleh atasannya, oleh pimpinan dari fakultas, pimpinan universitas, itu bisa pakai. Nah, saya nggak tahu sekarang apakah pimpinan fakultas, pimpinan universitas itu mensupport kegiatan-kegiatan Anda, demonstrasi dan sebagainya. Maksud saya mensupport bukannya mereka ikut demonstrasi, saya udah ketuaan lah ya. Saya sendiri sebetulnya malas juga ngomong-ngomong kayak gini. Dulu saya ke the young angry man kan. Nah kalau sekarang saya ngomong kayak gini dianggap orang the old angry man. Jadi itu kita mempunyai keuntungan pada waktu itu karena suportif dorongan dari para pimpinan kampus itu bukan main pada waktu itu. Nah itu aja yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Jadi silahkan kalau Anda memang mau tetap menjadi aktivis. Cuman lihat-lihat apakah ini. Saya agak khawatir nih terus terang. Di UI sendiri saya sudah agak khawatir nih terus terang. Kalau nanti tiba-tiba dihalangi dengan macam-macam gitu ya. Itu kan agak repot. Itu aja Mas Rocky yang ingin saya sampaikan pesan-pesan buat ini. Jangan khawatir Pak Bri, benar. Kalau menghalangi diskusi akademis itu saya udah tahu tuh. Bahwa Rektor UI, juga dari Fakultas Ekonomi itu alergi kalau mahasiswa mau diskusi tentang Omnibus Law, tentang KPK itu. Karena beda dengan Mar Marjono nggak pernah punya ambisi untuk jadi menteri. Dia merasa rektor itu di atas menteri itu, karena itu fasilitas intelektual yang tinggi itu. Demikian juga Prof. Ali Sabana di ITB, nggak pernah bermimpi untuk jadi menteri. Karena kedudukan rektor di zaman Orde Baru justru itu tinggi sekali tuh moralnya tuh. Nah sekarang rektor itu dianggap sebagai loncatan untuk jadi menteri. Karena itu menempel kekuasaan adalah kegiatan para rektor sekarang ini, terutama rektor UI itu. Catat ya. Oke, saya kira cukup pembicaraan kita dengan satu kesimpulan bahwa energi politik kampus tidak mungkin dihalangi oleh rejim apapun. Karena energi itu dihasilkan oleh kejernihan pikiran dan kebersihan hati nurani. Kekuasaan selalu takut melihat hati yang jernih dan pikiran yang tajam. Itu kesimpulan kita hari ini. Semoga bisa dilanjutkan di jalan raya nanti. Selamat berdemo para mahasiswa. Terima kasih.